Bersuaralah ya Tuhan, supaya kami tahu bahwa Engkau sedang mengajar umat-Mu, sebagaimana Engkau sendiri lakukan pada hari itu. Setuju, Papa. Biar yang Yesus lakukan pada hari itu di sebuah rumah pribadi benar-benar bisa mengubah hidup kami. Berarti bukan hanya di gereja, namun tempat bercengkrama di rumah atau di sekolah dengan teman-teman pun layak dijadikan sarana untuk memberi serta menerima bimbingan yang baik. Hendaklah kita semua menerima firman Kristus dengan iman, sehingga memperoleh kuasa ilahi yang menyertai sabda yang disampaikan. Kristus memang datang untuk memberi penghiburan serta menyembuhkan hati yang remuk. Mari kita berserah penuh kepadanya, sehingga kuasa itu sampai pada pemirsa BDKA. Perhatikan uraian Injil Lukas 6 ayat 17-19 dengan teliti ya. Adik-adik, ayo kita lanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami terus diberikan kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan terang dalam hidup kami, dalam hati kami ya Tuhan, supaya setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, kami pegang, kami lakukan dalam hidup kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memilih 12 muridnya di sebuah bukit, dan setelah itu Tuhan Yesus turun dari bukit itu bersama dengan murid-muridnya, sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu di sebuah tanah yang datar. Tahu tidak adik-adik? Di tanah yang datar itu sudah berkumpul banyak sekali orang. Mengapakah orang-orang itu berkumpul di tempat itu? Karena mereka mau menjumpai Tuhan Yesus. Siapakah orang banyak itu adik-adik? Orang banyak itu adalah murid-murid Tuhan Yesus tentu. Tapi juga ada orang-orang yang lain. Siapa saja orang-orang yang lain itu? Ada orang-orang yang dari Yerusalem. Ada orang-orang yang dari Yudea. Ada orang-orang bahkan dari luar negeri. Dari luar negeri, ya, dari luar negeri. Mereka yang tinggal di luar wilayah kerajaan Israel. Benar kan, luar negeri? Mereka adalah orang-orang dari Tirus dan orang-orang dari Sidon. Adik-adik, mengapakah orang-orang ini ingin menjumpai Tuhan Yesus? Nah, ini mempunyai alasannya masing-masing. Ada di antara mereka yang ingin menjumpai Tuhan Yesus karena mereka ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Wah, ini menarik ini. Ini menarik untuk kita bahas. Mengapa? Contoh ya, orang-orang Yerusalem. Orang-orang Yerusalem itu kalau mau menjumpai Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang mulai pelayanannya, berarti mereka harus berjalan dari Yerusalem ke Galilea. Tahu enggak? Dari Yerusalem ke Galilea itu berapa jaraknya? 80 mil. Sedangkan 1 mil itu adalah 1,6 km. Jadi kira-kira ada berapa kilometer adik-adik? Ada sekitar 120 sekian kilometer. Jauh tidak? Coba adik-adik jalan sepanjang 120 km. Gempor kakinya, ya enggak? Tapi pada waktu itu orang-orang mau berjalan sejauh itu. Terus, apakah di Yerusalem itu tidak ada guru-guru yang pandai mengajar, yang sudah biasa mereka dengar? Ada tentunya adik-adik. Karena Yerusalem bukankah itu pusat kerajaan Israel? Tentu ada banyak cerdik pandai di sana. Tetapi orang-orang itu mengesampingkan semuanya karena mereka mau mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Karena mereka tahu pengajaran Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa, jauh lebih berharga dari pengajaran guru-guru yang lain. Nah, ini adik-adik tentunya menjadi sebuah teladan bagi kita. Juga menjadi sebuah koreksi bagi kita. Kalau kita itu mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tentunya kita harus mempunyai semangat seperti orang-orang tadi itu.
mau mengesampingkan yang lain agar mereka bisa mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang penuh kuasa, pengajaran Tuhan Yesus yang sangat berharga. Adik-adik, apakah itu artinya, oh kalau gitu aku mau rajin ke sekolah minggu untuk mendengarkan cerita sekolah minggu? Apakah hanya itu? Atau, oh aku pengen dengerin khotbah setiap hari minggu, aku mau rajin ke gereja? Bukan sekedar itu adik-adik. Mendengarkan firman Tuhan artinya kita mau benar-benar mengesampingkan kesenangan kita, mengesampingkan perkataan-perkataan yang lain supaya kita mendengarkan firman Tuhan sehingga setiap langkah hidup kita menjadi langkah yang taat kepada firman Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kira-kira apakah alasan yang lain sehingga orang-orang itu dengan setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Ternyata adik-adik, mereka ada yang ingin disembuhkan dari sakit penyakitnya. Ada juga yang ingin dilepaskan dari kuasa jahat yang mencengkeram hidup mereka. Apakah Tuhan Yesus mendengarkan permintaan mereka? Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Jadi mereka semua yang sakit disembuhkan, mereka yang kerasukan setan dilepaskan. Dan dengan cara yang spektakuler. Bagaimanakah caranya? Tuhan Yesus mengizinkan orang-orang itu menjamah Tuhan Yesus. Dan setiap kali orang-orang itu menjamah Tuhan Yesus, maka ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Dan kuasa itulah yang menyembuhkan mereka. Pertanyaan kemudian, apakah Tuhan Yesus selalu menggunakan cara yang sama, spektakuler seperti ini? Tidak. Loh, mengapa tidak, Pak? Kalau misalnya Tuhan Yesus menggunakan cara itu terus, bukankah Tuhan Yesus akan lebih terkenal? Nanti pengikutnya semakin banyak. Tidak. Mengapa? Karena dalam pelayanannya Tuhan Yesus senantiasa mementingkan relasi pribadi, sentuhan pribadi. Tuhan Yesus ingin apa yang dia kerjakan membuat orang yang dia layani itu tersentuh hatinya dan mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus. Itu yang diutamakan Tuhan Yesus. Nah, tapi Pak, kalau begitu kenapa Tuhan Yesus mengizinkan itu tadi terjadi ya? Spektakuler seperti itu. Sentuh, sembuh. Sentuh, sembuh. Kenapa demikian, Pak? Nah, adik-adik ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa di dalam pelayanannya anugerah Tuhan itu penuh melimpah. Mengapa Tuhan Yesus bisa menyatakan anugerah Tuhan dengan penuh dan melimpah? Karena Dia sendiri adalah Tuhan. Karena Dia sendiri adalah Allah yang menganugerahkan kebaikan kepada banyak orang. Jadi kalau Dia Tuhan sendiri yang datang, tentu anugerah yang diberikan adalah anugerah yang penuh. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengerjakan itu untuk menyatakan bahwa ada sebuah keindahan jika di dalam hidup manusia itu hadir anugerah Allah. Mengapakah kalau anugerah Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi indah? Karena oleh anugerah Allah itulah kita akan bisa menang terhadap dosa, menang terhadap semua dampak-dampak dosa. Hanya di dalam anugerah Tuhan kita akan bisa mengalahkan dosa, adik-adik. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengerjakan mujizat itu sebagai sebuah tanda. Itu seperti anak panah yang menunjukkan, kamu harus ke sana loh. Jadi mujizat itu bukan tujuan akhir, tapi mujizat itu adalah sebuah tanda. Oh, kamu harus ke sana. Kamu harus sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu beriman kepada Tuhan Yesus, supaya orang-orang itu membuka hatinya sehingga mereka mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Namun sayang 1000 sayang adik-adik,
orang-orang itu tidak sampai ke sana. Mereka hanya berhenti di bawah sebuah tanda. Aneh bukan adik-adik? Misalnya kita mau ke Malang, ada tulisan, oh Malang ke sana. Kita kemudian sampai di situ, tek, oh aku sudah sampai di Malang. Aneh sekali. Tapi itulah yang terjadi dengan banyak manusia. Itulah mengapa setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu, Tuhan Yesus mengajar mereka supaya mereka sampai kepada tujuannya. Sehingga mereka mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi adik-adik, apakah yang kita pelajari dalam petualangan kita kali ini? Yang pertama, kita diingatkan supaya kita berani mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah firman yang penuh kuasa dan sangat berharga. Yang kedua, kalau kita mau bertumbuh dan hidup berkemenangan, maka kita harus sungguh-sungguh bersandar di dalam anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita harus ingat segala macam mujizat, segala macam kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu untuk membawa kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan, yang menyatakan bahwa hidup kita, hati kita adalah tahta Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau menganugerahkan firman-Mu untuk menuntun hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau menyatakan anugerah Tuhan. Karena di dalam anugerah Tuhanlah kami mempunyai hidup yang berkemenangan terhadap dosa. Bapa di surga, kami bersyukur karena setiap mujizat yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, membawa kami kepada mujizat yang paling besar, yaitu kelahiran baru kami, untuk membawa kami mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi milik-Mu yang mempermuliakan nama-Mu, yang dalam setiap hal kami taat kepada firman, sehingga kami hidup berkemenangan oleh anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak, di zaman Tuhan Yesus tinggal di negara Israel itu, apakah orang sakit cuma sedikit? Karena Kela amati, hanya ada beberapa orang saja yang disembuhkan. Padahal di kampung kita saja yang sakit ada puluhan, apalagi seluruh Indonesia. Tentu saja banyak sekali orang sakit di Israel, apalagi di seluruh dunia saat itu. Alkitab mencatat ada orang asing yang bernama Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya. Berarti kesimpulannya, banyak orang sakit yang tidak disembuhkan. Dan Kela rasa tidak semua orang mendapat kesempatan menjamah jubah Yesus. Cerdas sekali kamu, Kela. Manusia yang berada di dunia ini lahir dalam kondisi berdosa dan pasti sakit lanjut mati. Jadi kalau banyak orang yang tidak disembuhkan, pasti bukan karena Yesus tidak berbelas kasihan. Bagi orang beriman, semua penyakit pasti disembuhkan. Masa toh, Pak? Kalau enggak saat ini, sembuhnya mungkin nanti pada waktu bertemu Tuhan Yesus akan sembuh total. Papa Berham menjawab secara jelas. Berarti tujuan semua mujizat adalah agar Tuhan dipermuliakan, yang juga dapat dipenuhi melalui pembacaan Alkitab untuk besok sampai pada Lukas 6 ayat 20 sampai 49. Salam.